surah dari Al-Quran. Ya, sementara orang mengatakan sebisa mungkin yang pendek-pendek saja, meski tidak ada ikatan syarat seperti itu. Ya. Dalilnya menyebutkan bahwa dari Talhah ibni Abdullah ibni Auf, "Shalaitu khalfa ibni Abbas radhiyallahu anhu." Aku pernah salat di belakang Ibnu Abbas, kata Talhah. Jadi dia salat belakang sahabat Rasulullah, Ibnu Abbas. Dalam satu salat jenazah, faqara'a bi Fatihatil Kitab. Maka Ibnu Abbas waktu itu membaca Fatihatul Kitab wa suratan, dan membaca satu surah dari Al-Quran. Enggak disebut surah apa, tapi dia baca surah. Ya. Wa jahara hatta asma'na. Ibnu Abbas membacanya dengan jelas hingga terdengar oleh kami bacaannya. Ya, dia menjadi imam dalam salat itu. Menjadi imam dalam salat jenazah. Falamma faragha, ketika selesai salat tadi, akhaztu biyadihi, aku mengambil tangan Ibnu Abbas, aku bertanya kepadanya. Qala innama jahartu lita'lamu annaha sunnah. Aku sengaja membaca bacaan Al-Fatihah dan surah dalam salat tadi dengan jelas agar kalian tahu itu pun sunnah, kata Ibnu Abbas. Jadi membaca Al-Fatihah yang dibaringi dengan membaca surah Al-Quran kemudian itu bagian dari sunnah. Ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Kalau hanya sebatas membaca Al-Fatihah saja boleh, boleh. Itu yang lazim kita amalkan. Boleh. Nah, berikutnya yang penting di sini apa? Kenapa Ibnu Abbas membaca Al-Fatihah dan surah di salat jenazah dengan jelas hingga terdengar oleh makmum di belakangnya? Nah, itu yang kemarin ada bertanya, Ustaz, apakah dalam salat jenazah itu dibaca bacaannya secara jelas atau jahar atau sir, dengan suara yang tidak terdengar, suara yang halus? Ada yang bertanya kemarin. Karena menurut bapak yang bertanya, dia pernah mendapati ada imam dalam satu salat jenazah membaca bacaan salat jenazah dengan jahar, dengan jelas. Nah, ini dalil hadis sahih dari Ibnu Abbas, akhrajul Bukhari wa Abu Daud wa Nasai. Ini hadis sahih. Bahwa ternyata kalaupun ada yang melakukan itu seperti yang dilakukan Ibnu Abbas, itu dia lakukan semata-mata untuk mengajarkan kepada para sahabat yang ada di belakangnya bahwa bacaan yang dibaca usai takbir pertama adalah Al-Fatihah dan surah. Semata-mata untuk tujuan mengajarkan. Ya, bukan bermaksud memberitahu kepada mereka bahwa bacaan dalam salat jenazah itu dibaca dengan jelas, dengan jahar. Jadi sunnahnya apa? Jahar atau sir? Jawabnya sir. Untuk salat jenazah sunnahnya adalah sir. Ya, itu mudah-mudahan bisa dipahami. Banyak sekali dalil yang menyebutkan itu, ya. Antara lain dari Abi Umamah ibn Sahal, dia berkata, as-sunnatu fi salati 'ala janazati an yaqra fi takbiratil ula bi ummul Qur'an mukhafatatan, sembunyi, dengan suara yang tersembunyi, halus, ya, bukan dengan suara yang tegas, jahar. Nah, kemudian summa yukabbiru takbiratas tsaniyah wa yusalli 'ala nabi. Kemudian dia bertakbir takbir yang kedua, sembari kemudian setelah itu mengucapkan salawat, membaca salawat kepada Rasulullah. Apa lafaz salawatnya? Apa lafaz salawat yang dibaca dalam salat jenazah usai takbir yang kedua? Tegasnya tidak ada hadis yang sahih dari Rasulullah yang menegaskan bahwa inilah lafaz salawat yang Rasulullah baca ketika salat jenazah. Jadi kata rahimahullah Syekh Albani, kemana kita kembali merujuk? Rujuklah lafaz-lafaz salawat yang Rasul ajarkan kepada para sahabat untuk dibaca dalam salat yang biasa di salat jenazah. Ini ada beberapa riwayat, ya, beberapa riwayat. Silahkan kita baca apa yang kita pegang selama ini. Antara lain, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu antara lain yang lazim disebut dengan as-salawat al-ibrahimiyah. Ini ada beberapa riwayat di sini. Sama seperti bacaan-bacaan Rasul yang lain, lafaz salawat yang berasal dari Rasulullah dalam salat pun itu sedikit-sedikit ada perubahannya, ada perbedaannya, ya. Manapun yang kita pegang selama ada dalilnya sah, baik adanya insyaallah. Nah, kemudian summa ya'ti bi baqiyati takbirat. Pada takbir-takbir yang berikutnya dia berdoa. Itu arahan Rasulullah, dia berdoa, ya. Doa yang dibaca usai takbir ketiga itu lebih kepada
doa yang dipinta kepada Allah demi ampunan bagi si mayit. Ya, itu dia. Jadi itu usai takbir yang ketiga lebih kepada doa ampunan bagi mayit. Lafaz doanya seperti apa? Ada paling tidak 4 riwayat yang populer yang sahih. Ya, yang sering kita baca itu Allahumma ighfir lahu, itu yang pertama ya, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa naqqihi waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqi minal khataaya kama yanqqa ath-thawbul abyadu minad das wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa azmin azabil qabri wa azabin nar. Itu yang sering kita baca ya. Ada pula dalam riwayat yang lain Rasul juga membaca doa sebagai berikut, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fahya 'ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ini juga ada riwayatnya. Ya. Manapun yang mau kita baca yang lebih enak selama ini kita hafal, baik adanya insyaallah. Ya. Baik, itu bacaan untuk usai takbir yang ketiga. Adapun setelah takbir yang keempat, jumhur ulama berbeda pendapat, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, ada yang mengatakan membaca doa untuk mayit juga, ada yang mengatakan membaca doa untuk selain mayit. Tapi yang jelas, yang Rasul perbuat usai takbir keempat sampai ke-9 adalah berdoa. Ya, mutlaqud doa. Itu sepakat, Rasul berdoa, enggak membaca Quran, tidak berselawat di situ, berdoa. Hanya berbeda pendapat usai takbir yang keempat sampai takbir ke-9. Apakah membaca doa untuk mayit atau boleh untuk yang lain? Nah, yang lazim diamalkan dalam mazhab Syafi'i adalah membaca doa untuk selain mayit. Selain mayit termasuk untuk kita. Termasuk untuk kita dan kaum muslimin. Itu boleh. Tapi intinya berdoa bukan membaca Al-Fatihah, bukan berselawat. Ya. Karena dalam riwayat disebutkan bahwa ada kalanya Rasulullah berdiri berlama usai takbir yang keempat. Usai takbir yang keempat berlama berdoa di situ. Tanpa merinci apa yang Rasul baca di situ, tapi yang jelas berdoa. Nah, berikutnya yang perlu juga untuk diingatkan Bapak Ibu sekalian, yang terbaik bagi kita adalah untuk mengamalkan apa yang bersumber dari amalan dan sunnah Rasulullah. Kalaupun ada kita dapati doa-doa yang diajarkan oleh sementara tuan tunduran dan para ulama, alangkah lebih sepatutnya kita untuk mendahulukan dan mengedepankan doa-doa dalam ibadah salat jenazah ini seperti apa yang disunnahkan oleh Rasulullah semasa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seterusnya sama seperti salat yang biasa disunahkan juga untuk bersalam sebanyak 2 kali. Salam sebanyak 2 kali. Kalau hanya sekali saja gimana? Sah? Sah. Sama seperti salat fardu, sah, ya. Nah, ini juga penting. Terakhir untuk saya ingatkan di penghujung pengajian kita ini, apa itu? Wala tajuz salatu 'alal janazati fil awqatis salasah. Rasulullah melarang kita untuk melakukan salat jenazah pada 3 waktu. Pada 3 waktu. Ya. Apa itu? Berdasarkan hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa salasu sa'atin, ada 3 waktu, 3 saat di mana Rasulullah melarang kami untuk salat di waktu tadi. Untuk kita ingat ini, Rasulullah melarang kami untuk salat di ketiga waktu tadi. Au an naqbira fihinna, atau kami menguburkan jenazah kami, mayit kami di ketiga waktu tadi. Apa itu? Yang pertama, hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'. Ketika matahari sedang terbitnya sampai masuk waktu duha. Ini dia. Pas matahari sedang terbit, lagi sedang kuning-kuning itu enggak boleh sholat di situ. Ya. Tidak boleh sholat dan tidak boleh menguburkan. Hukumnya apa? Sementara ulama mengatakan haram, tapi yang lebih kuat jumhur mengatakan makruh. Makruh. Ya. Jadi yang pertama kapan itu? Ketika matahari sedang terbit di pagi hari hingga masuk waktu duha. Yang kedua, ketika matahari pas
di tengah-tengah.